kepada semua supaya agar menulis ini dengan baik dan jelas agar semua orang paham terkait dengan tanah pelabuhan. Saya akan menceritakan kronologis tanah tersebut dan bisa untuk dipahami oleh semua pihak. Yang pertama, bahwa tanah pemerintah Kabupaten Mimika telah membeli tanah, melepaskan tanah satu pulau yang saat ini ada pelabuhan sebesar dan seluas 500 hektar. Pulau tersebut di dalam surat penyerahan tanah kepada pemerintah ditulis tanah tersebut berbatasan sebelah utara, barat, laut, semua itu berbatasan dengan laut dalam surat tersebut. Mungkin pengertian masyarakat pada saat itu yang dibilang sungai adalah laut, padahal sebenarnya itu adalah sungai. Dan tanah itu tidak ada di tempat lain. Tanah itu ada di tempat yang sekarang ini. Karena kepentingan pelabuhan tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan membangun dermaga di tanah tersebut yang di 500 hektar ini. Kemudian melalui Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta dibangunlah jalan nasional dari kota Timika tembus sampai di pelabuhan. Itu dan tanah jalan tersebut selesai pada tahun 2004. Begitu waktu jalan itu sudah tersambung, maka di sekitar jalan dan di sekitar areal pelabuhan sudah ada yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka, oknum ini. Pemerintah tidak bisa membuat sertifikat di tanah tersebut, tanah kepentingan pelabuhan tersebut, karena tanah tersebut adalah hutan lindung. Sehingga pemerintah harus menurunkan status lahan tersebut dari lahan hijau ke putih atau tanah untuk yang dapat dikelola. Dan kepentingannya oleh pemerintah kabupaten menulis surat kepada Kementerian Kehutanan tanah untuk kepentingan pelabuhan. Jadi udah jelas tanah itu. Maka diturunkanlah status lahan tersebut secara bertahap. Dan pertama sekali dikeluarkan lahan tersebut, diturunkan status lahan untuk luas 112 hektar tanah tersebut. Waktu itu pemerintah langsung memproses sertifikatnya. Tetapi selalu terjadi sengketa. Ada yang memprotes bahwa tanah tersebut milik orang lain, sehingga tanah tersebut tidak dapat diproses sertifikatnya. Bahkan sampai kami pemerintah kabupaten berurusan juga dengan Kementerian ATR BPN di Jakarta, tetapi tetap tidak bisa karena ada yang mengklaim bahwa itu tanah milik mereka, sehingga sertifikat itu tidak dapat dikeluarkan dan diterbitkan. Maka kemudian kami tetap jalan, tetapi di atas tanah tersebut pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sudah membangun di atasnya. Antara lain menyiapkan lahan, menimbun lahan-lahan tersebut di atas tanah kurang lebih 11,7 hektar. Yang saat ini menjadi tempat penampungan kontainer, kemudian tempat kantor polisi, KP3 Laut, kemudian ada banyak sekali warung-warung yang ada di atas tanah itu, yang sebenarnya tanah itu semua telah dimatangkan lahannya, bahkan dibuat areal parkirnya, bahkan ada pembangunan gudangnya di atas tanah tersebut oleh pemerintah. Di dalam proses perjalanan, pemerintah karena susah terkait dengan lahan tersebut, maka terjadi menggugat dan akhirnya pemerintah mendapatkan sertifikat sebesar 11,7 hektar. Pemerintah Kabupaten Mimika. Nah, rupanya oleh pihak Bartolanggeng mengklaim dan menggugat kembali ke PT UN Jayapura, dan ternyata PT Bartolanggeng memenangkan perkara ini. Tanah yang sudah jadi sertifikat milik pemerintah, dan PT UN membatalkan sertifikat tersebut. Kemudian pemerintah gugat sampai di Mahkamah Agung, dan ternyata keputusan tetap mengatakan
diputuskan bahwa tanah tersebut milik pemerintah oleh PT Barto Langgeng. Artinya perintahnya bahwa sertifikatnya dicabut. Saya tidak tahu sekarang apakah sertifikat itu sudah berubah menjadi milik PT Langgeng atau tidak. Tetapi yang jelas sertifikat yang milik pemerintah itu diminta untuk dibatalkan. Sekarang muncul kasus yang sekarang. Artinya bahwa sedangkan di atas tanah tersebut yang dibilang sebagai tanah depo, yang sebenarnya tanah itu diperuntukkan untuk pembangunan terminal dan lahan parkir sesuai dengan master plan pembangunan pelabuhan Pomako, tapi karena untuk sementara digunakanlah tanah itu untuk tempat penampungan kontainer. Saudara-saudara, nah karena PT Barto itu merasa kuat dan menang dengan pengadilan tersebut, maka dia melakukan negosiasi terhadap kepada pemilik-pemilik perusahaan-perusahaan peti kemas yang menempatkan kontainer di situ dengan alasan bahwa tanah-tanah tersebut dengan alasan bahwa kontainer-kontainer tersebut untuk minta, kalau tidak salah, saya tidak tahu persis mereka punya negosiasi, tetapi kelihatannya kemungkinan besar ini bisa ditanyakan kepada PT Barto Langgeng bahwa mereka minta supaya tiga peti kemas ini menyewa lahannya di atas tanah mereka. Jadi mereka menyewa, saling sewa menyewa untuk ke dalam permintaan kesepakatan itu. Mungkin. Nah, satu sisi pelabuhan tetap mengizinkan untuk perusahaan ini tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan bongkar muat dan lain-lain, tidak ada masalah. Itu demikian. Nah, saat ini terjadi bahwa ada informasi, kemudian mungkin karena kesepakatan itu tidak jadi atau tidak disepakati antara PT Barto Langgeng dengan 3 perusahaan ini, maka pihak Barto Langgeng ini menyegel kantor mereka. Kantor, bukan pelabuhan, kantor 3 perusahaan ini. Jadi sekali lagi, bukan menyegel atau menyegel kantor, menyegel pelabuhan, tetapi menyegel kantor. Pelabuhan tetap beraktivitas seperti biasa sampai hari ini, sampai saat saya bicara ini. Kapal tetap beroperasi segala macam seperti biasa. Nah, persoalannya adalah bahwa karena mereka tidak ada kesepakatan antara PT Barto dengan 3 PT ini, maka 3 PT ini tidak mau membongkar kapalnya, menyandarkan kapalnya di pelabuhan. Karena alasannya kalau kapal ini disandarkan di pelabuhan, buruh akan kerja, buruh akan minta bayar, tapi tidak tahu kontainernya mau ditempatkan di mana. Kalau kapal sandar, bongkar muat, itu urusannya, itu sudah pasti diizinkan, tidak ada persoalan. Pelabuhan tidak disegel. Persoalannya hanya ada di situ. Persoalannya hanya ada di persoalan tanah tadi yang tidak ada kesepakatan antara PT Barto dengan 3 perusahaan itu. Pemerintah kabupaten dalam hal ini maupun Kementerian Perhubungan melalui unit penyelenggara pelabuhan tidak bisa berintervensi terlalu banyak pada soal ini. Karena apa? Kalau dari sisi tanah, Pemda kalah. Memang dalam proses untuk ini. Walaupun sebenarnya saya sudah jelaskan pada saat awal bahwa sebenarnya kalau mau diurut-urut, pemerintah tidak mungkin tanah itu memang milik pemerintah karena semua prosesnya dilakukan untuk kepentingan pelabuhan, tidak ada untuk kepentingan pihak swasta ataupun pihak orang lain. Nah, kurang lebih seperti begitu. Jadi sebenarnya ini sekarang tinggal antara PT Barto Langgeng dengan 3 perusahaan ini. Silakan mereka menyepakati apa yang mereka tuntut. Saya sudah ngomong dengan pihak Barto Langgeng. Barto Langgeng bilang bahwa dia hanya meminta itikat baik dari 3 perusahaan. Saya dengar 3 perusahaan ini mengatakan kami tidak mau karena nanti kami salah, kami bayar kepada orang lain di lahan lingkungan DLKR. Saya sampaikan bahwa DLKR untuk Pelabuhan Mimika belum dapat kita tentukan sebagai DLKR karena tanahnya masih bermasalah. DLKR adalah daerah lingkungan kerja pelabuhan di mana tanahnya dikuasai penuh oleh pelabuhan.
Andaikan itu pemerintah kabupaten yang menyiapkan lahan tersebut, maka pemerintah harus menghibahkannya kepada pelabuhan, pengelola pelabuhan. Ini persoalan kita. Nah, kalau dikatakan bahwa pemerintah tidak mengurus sertifikat dalam tuntutan buruh, kemudian di dalam tuntutan bahwa pemerintah harus beli, pemerintah tidak mengurus. Pemerintah telah mengurusnya berulang-ulang kali secara serius. Tetapi selalu kita mendapatkan persoalan. Persoalan-persoalan itu ada kendala-kendala. Tidak bisa ada sertifikat karena persoalan status lahan. Status lahan tersebut adalah tanah hutan lindung. Satu sisi, pemerintah pada saat status hutan lindungnya sudah diturunkan, begitu kita mau proses sampai di tingkat Kementerian ATR BPN, ternyata juga dihalangi dan tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan sertifikatnya. Sampai kemarin ada sertifikat, kalau tidak salah di tahun 2022. Itu baru keluar sertifikat untuk 11,7 hektar. Kurang lebih seperti itu. Ini kurang lebih penjelasannya. Jadi kalau misal, pertanyaan saya sekarang adalah, kenapa sampai TKBM harus Malang? Pada satu sisi, dia tidak ada hubungannya sama sekali. Dia ada pekerja di pelabuhan. Dan dia boleh melakukan kegiatan apa saja di pelabuhan sebagai tenaga kerja bongkar muat. Di sana TKBM bukan kerja hanya untuk peti kemas, juga untuk kepentingan penumpang. Bisa juga untuk kapal-kapal yang lost cargo. Ini semua kepentingannya di sana. Nah, saya sendiri tidak paham kenapa sampai mereka tidak menutup. Nah, solusinya satu, hanya 3 perusahaan peti kemas ini duduk bersama dengan PT Bartolangeng, selesai. Kalau ditanya, kenapa? Kalau misalnya ditanya, ya tapi kami selama ini bayar sewa. Betul, mereka tidak bayar sewa, tetapi KUPP memungut kegiatan-kegiatan yang dilakukan di UPP. Tidak ada kaitannya dengan lahan, tetapi kaitannya dengan UPP, yaitu yang dipungut adalah penerimaan negara, bukan pajak, PNBP. Itu kurang lebih. Jadi saya kira ini persoalan yang sebenarnya sangat simpel untuk diselesaikan dan juga sangat gampang untuk dipahami, dan masalahnya sangat mudah. Yang kita bingung karena semua orang jadi terlibat dan mengancam ekonomi Kabupaten Mimika. Maka saya sampaikan juga kepada aparat keamanan harus bersikap dengan tegas, karena tidak ada kaitannya sama sekali terhadap kebutuhan ini. Dan saya himbau kepada ketiga perusahaan dan PT Bartolangeng dan ketiga perusahaan, silakan kalian mencari solusi, membuat perjanjian-perjanjian di luar daripada kegiatan ekonomi di pelabuhan. Tidak harus sekarang. Silakan kalian kesepakatan. Dan pelabuhan boleh aktif kembali, kapal boleh sandar, kapal boleh kontainernya bisa ditempatkan kembali pada depo, dan kemudian bisa dibicarakan secara dengan baik agar semua ini bisa dapat selesaikan. Jangan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan kelompok harus merugikan seluruh masyarakat Kabupaten Mimika. Demikian, terima kasih.